Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد. Para hadirin, bapak-bapak dan juga ikhwan yang telah hadir di musalla al-ikhwan ini, yang semoga senantiasa Allah muliakan. Marilah kita bersyukur atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, sehingga di malam hari ini kita bisa kembali berkumpul melanjutkan majelis kita, yakni yang sempat terputus liburan Ramadan dilanjut dengan Syawal, ya, karena ini sudah mau habis Syawal juga, ya, hampir 2 bulan kita libur. Dan insya Allah kita akan kembali melanjutkan mengkaji 2 kitab. Yang pertama Matan Abu Syuja' dan juga Hadits Arba'in An-Nawawi. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan fikih Matan Abi Syuja'. Dan terakhir, ya, pembahasannya adalah tentang macam-macam darah yang keluar dari kemaluan wanita. Ini, ya. Ya, sudah dibahas atau belum? Ini belum. Oh, berarti cara mensucikan khamr. Nah, ini sudah, ya. Baik, sebelum kita melanjutkan, tentu pembahasan toharoh yang di bagian akhir oleh penulis dibahas tentang macam-macam najis. Dan najis itu seperti yang sudah kita bahas ada 3. Najis apa saja? Ada najis mughalladhah, ada najis mukhaffafah, ada najis mukhaffafah atau mutawassithah sama. Mukhaffafah sama mutawassithah sama. Ada najis yang ma'fu. Istilahnya, najis mughalladhah itu najis yang cara membersihkannya itu beda dari najis yang lain. Perlu ada campuran tanah, ya, atau pasir, yaitu najasatul kalbi wal khinzir. Kemudian najis mutawassithah, najis yang pertengahan, itu najis yang banyak, seperti air kencing, seperti, ya, kotoran, ya, baik kotoran manusia maupun kotoran hewan, semuanya najis yang sifatnya mutawassithah. Nah, ada najis yang disebut dengan najis ma'fu. Dia tetap najis, tetapi, ya, dimaafkan. Ya, dia najis tapi dimaafkan. Artinya keberadaannya tetap najis, hanya saja dimaafkan, boleh untuk tidak disucikan. Ya, najis yang seperti ini najis apa? Ya, banyak, ya. Ada najis ma'fu anha itu seperti bangkai yang tidak memiliki darah. Kan najis, dia bangkai itu najis, ya. Bangkai najis. Nah, bangkai ini tidak memiliki darah mengalir. Kemudian masuk ke dalam air yang jumlah airnya, ya, kurang dari 2 kula, ya, najis atau tidak airnya? Airnya tidak menjadi najis. Jadi dia ada najis tapi dimaafkan. Bukan berarti nggak najis. Najis hanya dimaafkan. Nah, ini adalah najis-najis yang selanjutnya. Ini adalah pendetailan dari najis-najis yang mutawassithah. Ya, baik, kita baca qala al-muallif rahimahullah
Berkata penulis, semoga Allah merahmatinya, wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain, dan semoga Allah memberi manfaat untuk kita dari ilmu beliau di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa yakhruju minal farji thalathatu dima. Damul haidi wan nifasi wal istihadah. Fal haidu huwa ad-damul khariju min farjil mar'ah ala sabilis sihhah min ghairi sababil wiladah. Wa launuhu aswadun muhtadimun ladzah. Wan nifasu huwa ad-damul khariju 'aqibal wiladah. Wal istihadatu huwa ad-damul khariju fi ghairi ayyamil haidhi wan nifas. Baik, beliau mengatakan, ya, terjemahnya di sini ada 3 darah yang keluar dari kemaluan wanita. Ini perlu difahami supaya kita tidak salah menghukumi darah-darah yang keluar dari farji wanita, karena konsekuensi hukumnya beda-beda. Ayo, Assalamualaikum. Ahlan wa kata beliau, ya, ada 3 darah, dan ini ya mungkin kita sudah banyak tahu ya. Yang pertama adalah darah haid, yang kedua adalah darah nifas, yang ketiga adalah darah namanya istihadah. Haid dan nifas hukumnya sama. Hukumnya sama maksudnya konsekuensi hukumnya. Apa konsekuensi hukumnya? Dia tidak boleh ya sholat, tidak boleh berpuasa, dan tidak boleh dijima oleh suaminya selama keluarnya darah haid dan nifas. Adapun istihadah, dia tidak punya konsekuensi hukum seperti darah haid dan nifas. Seandainya ada wanita yang keluar darah, tetapi darahnya istihadah, dia tetap wajib sholat, dia tetap wajib puasa, dan dia juga boleh dijima oleh suaminya. Jika memang darahnya itu istihadah, maka kita harus tahu hukum-hukumnya. Dan ini memang cukup memusingkan hukum-hukum masalah darah kalau kita bicara detail ya. Insya Allah kita nggak akan detail sekali, karena ada buku yang khusus membahas masalah darah saja. Jadi sampai ada satu istilah, kaum lelaki diuji dengan kerumitan hukum darah wanita. Kalau kita mau bahas khilaf para ulama tentang masalah darah yang keluar dari wanita, panjang lebar gitu ya. Sangat panjang pembahasannya. Tapi intinya 3 sebenarnya. Cuma kan ini kategorinya haid enggak? Ini kategorinya istihadah atau haid, ya kan? Karena konsekuensinya dua-duanya berbeda. Ya kan? Baik. Kalau wanita diuji dengan darahnya, kalau laki-laki diuji dengan hukumnya, ya kan? Hukumnya ini gimana nih? Nah, Taib jamaah sekalian rahimakumullah, kemudian beliau menjelaskan masing-masing dari darah tersebut. Ya, beliau menjelaskan secara ringkas dan cukuplah kita ya memahami apa yang beliau ringkas ini. Yang pertama adalah haid adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita dengan cara yang sehat, bukan karena melahirkan. Warnanya merah kehitaman. Ya, haid adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita dengan cara yang sehat. Keluar dari definisi cara yang sehat, keluar dengan cara yang sakit, atau keluar di luar kebiasaannya. Darah yang keluar dari kemaluannya di luar kebiasaan. Kalau haid itu kan rutin dia adalah darah yang sifatnya rutin dan memiliki ciri warna merah kehitaman, muhtadimun ladzah. Baik. Nah, nanti waktu haid biasanya berapa, waktu nifas biasanya berapa, dibahas oleh beliau setelahnya. Kemudian nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Darah yang keluar setelah melahirkan. Maka dalam mazhab Syafi'i, darah yang keluar bersamaan dengan melahirkan itu tidak disebut nifas. Kan biasanya wanita itu ya sebelum melahirkan bahkan dia sudah mulai keluar apa namanya? Bukan bercak ketuban, ini tanda-tanda mau melahirkan tuh biasanya keluar bercak-bercak merah dulu, ya, bercak merah, tanda bahwasanya hampir melahirkan. Biasanya itu keluar sehari 2 hari. Dalam mazhab Syafi'i itu bukan darah nifas. Bahkan pas mau melahirkan biasanya sudah mulai keluar darah. Itu dalam mazhab Syafi'i bukan darah nifas. Kapan itu disebut darah nifas? Kalau itu keluar setelah keluarnya janin.
Darah nifas keluar setelah keluarnya janin. Nah, di sini ada khilaf memang para ulama, apakah darah yang keluar bersamaan dengan melahirkan itu nifas atau bukan. Dan ini saya ingatkan, ya, ini harap bapak-bapak juga perhatian, khususnya yang masih muda, ya, yang masih punya proyek apa namanya, punya anak, ya. Jadi saya perhatikan atau saya sempat bertanya ke beberapa wanita, tentu dalam pengajiannya. Biasanya wanita itu ketika sudah mau melahirkan biasanya kan sudah di rumah sakit atau sudah di bidan. Dia sudah di atas ranjang, sudah siap melahirkan. Itu biasanya kelewat tuh sholat, ya enggak? Dan memang nggak bisa sholat, orang sedang perjuangan kan. Nah, baik, harus dikodok nggak itu sholatnya? Hah? Harusnya dikodok setelah selesai masa nifas. Kenapa? Karena status darahnya itu bukan darah nifas, belum, karena belum lahir. Ini pendapat jumhur, ya, dia belum lahir. Ya, seperti kasus ya istri saya sendiri, karena pecah ketuban dulu, akhirnya perlu apa tuh namanya itu, dikasih cairan supaya bikin kontraksi. Istilahnya apa itu? Induksi, ya, induksi, diinduksi. Itu kan nggak mungkin kita suruh sholat, ya kan, diinduksi dari jam 3, seingat saya. Otomatis subuh kan lahirnya jam 10 itu. Jadi subuh kan kelewat itu. Ya, maka itu harus dikodok. Kodoknya nanti setelah selesai masa nifas. Suami jangan langsung diomongin masalah kodok sholat, kesel itu istrinya, udah tahu capek kodok gitu kan. Dan nanti dulu setelah tenang, setelah selesai masa nifas diingatkan, kamu itu kemarin itu loh belum sholat subuh. Lah emang harus dikodok ya? Emang harus sholat ya itu? Kan udah mulai keluar cairan-cairan. Iya, tapi itu cairannya bukan kategori nifas, maka harus sholat. Harusnya kamu tetap sholat, tapi kan nggak mungkin kamu sakit, capek gitu kan. Ya, maka dikodok. Ya, ini nifas, darah yang keluar setelah melahirkan. Waktunya nanti akan dibahas setelah ini. Nah, istihadah adalah darah yang keluar bukan pada hari-hari haid dan bukan juga pada hari-hari nifas. Bukan di masa haid, bukan di masa nifas. Ini namanya istihadah. Atau biasanya disebut dengan darah sakit atau darah penyakit. Dia bukan keluar dengan jibillah, bukan karena memang apa istilahnya itu rutinitas, darah yang keluar karena rutinitasnya, bukan. Nah, orang yang istihadah ini punya hukum-hukum tersendiri. Ya, punya hukum-hukum tersendiri. Contohnya dalam bab sholat, wanita yang istihadah diikutkan juga di dalamnya laki-laki yang salisul baul, istilah para ulama. Salisul baul itu orang yang nggak bisa nahan kencing, ya, yang nggak bisa nahan kencing. Dia apa namanya, di luar kontrolnya, suka keluar air kencingnya. Nah, baik salisul baul atau istihadah. Nah, istihadah kan juga sama. Istihadah itu kan darah yang nggak bisa dikontrol, dia keluar sendiri, dan dia bukan kategori haid dan juga bukan kategori nifas. Nah, ini bagaimana cara mereka sholat? Maka kata para ulama, orang istihadah atau orang salisul baul tadi, orang yang kencingnya tidak bisa diatur, ya, mereka nggak boleh wudhu sebelum masuk waktu sholat. Ya, karena toharohnya dia ini, bersucinya ini, bersuci yang untuk membolehkan dia sholat, bukan benar-benar mengangkat hadasnya dia, menjadikan dia boleh sholat, tapi bukan mengangkat hadas. Ya, dia toharohnya ini toharoh yang kategorinya rukhsah, keringanan. Padahal aslinya kan seperti orang kencing yang nggak bisa menahan kencing. Ketika kita toharoh kemudian keluar air kencing, batal nggak wudhu kita? Terus keluarnya nggak bisa diatur, ya, artinya dia keluar terus sendiri walaupun sedikit-sedikit. Terus gimana? Wudhu lagi, balik lagi, ya, setelah wudhu, selesai wudhu, keluar lagi, wudhu lagi, ya. Nah, maka ini toharoh bagi dia adalah rukhsah, sifatnya rukhsah, keringanan. Maka keringanan ini boleh diambil bukan
saat belum masuk waktu. Misalnya dia mau sholat zuhur, orang ini terkena salisul baul atau wanita ini terkena istihadah. Maka dia nggak boleh itu wudunya sebelum zuhur. Habis itu ya zuhur dia pakai sholat, nggak boleh. Dan juga kata para ulama, orang yang ya kena salisul baul ya ini tidak boleh menggunakannya untuk dua sholat fardu, untuk satu sholat fardu saja. Nanti kalau mau sholat lagi asar, dia wudhu lagi. Ya, karena tadi pijakannya toharoh bagi dia adalah karena rukhsah keringanan. Pada dasarnya toharoh dia itu seperti nggak dianggap. Kenapa? Karena dia di samping toharoh dia juga melakukan pembatal toharoh, ya nggak? Kan pembatal wudhu itu keluarnya air kencing. Begitu juga wanita keluarnya darah itu juga membatalkan dari kemaluannya. Nah, maka ini beberapa hukum yang berkaitan dengan istihadah dan salisul baul. Oh iya, barakallahu fikum. Inilah definisi dari haid, nifas dan istihadah. Kemudian di sini tidak dibahas masalah keputihan. Padahal itu penting juga hukumnya. Nah, keputihan itu gimana hukumnya? Wah, detail sekali ya, pembahasannya detail. Keputihan itu dibedakan. Kalau keputihan itu keluarnya dari qarir rahim, dari dalam, bukan hanya pelembab, pelembab vaginanya saja, ya keluar dari dalam, maka itu membatalkan. Tetapi kalau dia dari luar saja, itu mungkin wanita bisa membedakannya. Mungkin ya, tapi saya belum pernah nanya sendiri sama istri saya juga. Bisa. Jadi kan keputihan itu hukumnya gimana? Didetailkan. Kalau itu dari dalam, ya maka itu membatalkan. Ya, kalau itu dari bagian luarnya saja, bukan dari rahimnya, qarir rahim, dari dalam rahim, maka itu tidak membatalkan. Ya, itu ringkasnya begitu. Nanti diteliti lagi ya, ditanya sama istri, bisa bedain nggak? Nah, kalau nggak bisa nanti. Ya, kalau perlu dikaji lengkap ya kita kaji lengkap. Tapi satu buku sendiri itu pembahasan masalah haid dan nifas wal istihadah. Baik. Barakallahu fikum. Baik, sekarang masa haid dan nifas. Ya kita ringkas saja. Pembahasan masalah darah ini kita ringkas. Masa haid dan nifas. Baik, qala al-muallif rahimahullah, berkata penulis semoga Allah merahmatinya. Mungkin masih ada buku, belum bawa bukunya, Pak? Mungkin masih ada nggak? Apa tuh? Biar apa semua. Baik. Berkata penulis semoga Allah merahmatinya, halaman 51 ya. Wa aqallul haidi yaumun wa lailah. Wa aktsaruhu 15 yauman. Wa ghalibuhu sittun aw sab'un. Wa aqallun nifasi lahdhatun wa aktsaruhu 60 yawman wa ghalibuhu 40 yawman. Wa aqallut tuhri bainal haidataini 15 yawman wa la hadda li aktsarihi. Baik, ini penting juga nih ya. Coba kita ringkas. Kata beliau, masa haid. Masa haid itu berapa sih? Maka masa haid itu ada masa minimal, ada masa umum, ada masa maksimal. Ada minimal, maksimal, ada umumnya. Nah, maka beliau mengatakan haid paling pendek adalah sehari semalam. Sehari semalam ini maksudnya gimana? Sehari semalam ini artinya 24 jam. Hitungan 24 jam. Ya, bukan nggak mesti sehari semalam nyambung terus. Nggak mesti. Karena terkadang ada wanita khususnya yang mau mendekati menopause. Ini kayaknya dingin sekali. Dikipasi pakai dua. Atau ini dimatiin satu. Baik. Sampai mana tadi? Minimal ya. Baik. Minimal haid itu 24 jam. Maksudnya 24 jam itu bukan berarti harus mengalir terus darahnya. Tapi jumlah darahnya itu kalau dihitung lebih dari 24 jam.
Ini untuk yang misalnya terputus-putus haidnya. Ada orang yang haidnya itu pagi keluar, ya, jam 9 pagi habis subuh keluar, jam 9 berhenti. Sudah ada 24 jam belum itu? Terus kita hukumi apa darah itu? Atau dia keluar darah dari sebelum subuh, jam 9 berhenti. Ini status darahnya apa? Haid apa bukan? Ini kan penting. Kemudian nanti sampai zuhur nggak keluar, ya kan? Nggak keluar nih, berarti mandi. Gimana dong? Gitu kan? Nah, kemudian nanti asar dia keluar lagi ternyata. 1 jam berhenti lagi. Itu ada yang seperti itu. Tapi umumnya wanita nggak gitu. Umumnya biasanya nggak begitu. Tapi ada kasus-kasus wanita yang darahnya terputus-putus haidnya. Khususnya yang mau mendekati menopause. Saya sering dapat pertanyaan seperti itu. Ibu-ibu yang mau menopause itu biasanya haidnya nggak stabil, putus-putus. Nah, ini gimana hukumnya? Baik, perhatikan kata beliau, minimal haid itu adalah sehari semalam. Sehari semalam itu dalam arti 24 jam. Jadi begini, kalau wanita mengeluarkan darah, ya, mengeluarkan darah, maka hukumi awal melihat darah itu dihukumi sebagai haid dulu. Misalnya tadi, wanita melihat darah sebelum subuh. Sholat subuh boleh nggak dia? Nggak boleh. Terus ternyata jam 9 berhenti. Kemudian sholat duhur nggak keluar. Sampai jam 1 nggak keluar. Duhur dia sholat nggak? Duhur sholat nggak? Apakah mandi dulu? Enggak mandi dulu. Karena belum jelas. Tapi dia sholat nggak? Sholat. Dibersihkan, sholat. Ya. Kemudian ternyata sebelum asar keluar lagi. Sholat nggak asar? Enggak. Kemudian ternyata lanjut sampai besok. Berarti dikumpulkan lebih nggak darah itu 24 jam? Lebih. Berarti sholat subuh yang dia tinggalkan perlu dikodok nggak? Tidak. Karena clear darahnya ternyata darah haid. Sholat asar yang dia tinggalkan dikodok nggak? Nggak, karena clear itu adalah darah haid. Kemudian sholat zuhur yang dia lakukan, dosa nggak dia? Enggak, karena dia nggak tahu saat itu haid atau bukan. Tapi umumnya wanita yang masih belum mendekati menopause atau jarang terjadi wanita yang putus-putus haidnya, jarang. Tapi kalau nanti ada kasus seperti itu, hukumnya seperti ini, ya. Hukumnya tadi dilihat dulu. Sekarang kasusnya begini, sebelum subuh keluar darah sampai zuhur, kemudian zuhur berhenti, kemudian asar keluar lagi sampai maghrib berhenti, habis itu nggak keluar lagi. Berarti kan dia subuh dia tinggalkan karena ada darah, zuhur dia tinggalkan karena ada darah, asar dia tinggalkan karena ada darah, maghrib dia tinggalkan karena masih ada, tapi setelah itu nggak keluar lagi sama sekali. Berarti darah itu dihukumi haid nggak? Belum kan, belum 24 jam. Nah, patokannya 24 jam, belum 24 jam. Ya, maka dia wajib mengkodok sholat ini. Wajib mengkodok. Tapi hitungannya bukan sehari doang, Pak. Hitungannya sampai 15 hari. Karena maksimal haid itu 15 hari. Misalnya di hari pertama nggak lancar kayak gitu. Hari kedua nggak lancar. Hari ketiga masih nggak lancar. Tapi kalau dikumpulkan kira-kira darah itu 24 jam ada nggak? Kalau ternyata nggak ada, setelah itu kemudian nggak keluar sama sekali sampai 15 hari ya, berarti pusing nggak, Pak? Makanya dibilangin darah haid itu bikin pusing. Nah, maka tadi kalau setelah 3 hari keluar terputus-putus, dikumpulkan kurang dari 24 jam, maka bukan darah haid. Seandainya dia meninggalkan sholat saat itu karena keluar darah, sholatnya dikodok. Ya. Tapi misalnya sehari terputus-putus, 2, 3, 4 nggak keluar sama sekali. Hari kelima keluar terputus-putus. Hari ke-6 nggak keluar lagi. Hari ke-10 baru keluar lancar. Dikumpulkan dari hari pertama sampai hari ke-10 ada itu 24 jam. Haid bukan? Haid. Jadi patokannya begitu, 15 hari dulu. Kalau setelah 15 hari
nggak keluar sama sekali, baru dia mengkodok sholat-sholat yang dia tinggalkan ini. Kalau ternyata darah itu bukan darah, kalau kurang dari 24 jam. Ya. Baik, bisa dipahami ya? Maka di sini kata beliau, masa haid paling pendek adalah sehari semalam. Maksudnya adalah 24 jam dikumpulkan pada masa mungkin haid, yaitu 15 hari. Masa mungkin haid 15 hari. Sedangkan paling lama adalah 15 hari. Haid itu paling lama 15 hari. Bagi orang atau wanita yang haid lebih dari 15 hari, maka hari ke-16 dihukumi sebagai darah istihadah. Walaupun warnanya sama, Ustaz, walaupun warnanya sama. Sudah dihukumi istihadah. Karena ini hitungan-hitungan gini dari mana, Ustaz? Apakah dari Nabi SAW? Hitungan-hitungan ini dari istiqra istilahnya. Istiqra itu para ulama meneliti. Ya, meneliti darah wanita. Umumnya sekian, maksimal sekian. Nah, tapi ini juga pendapat ulama-ulama yang lainnya, 15 hari, 10 hari, ya. Dan umumnya wanita itu berapa? 7 hari. Maka di sini masa haid paling pendek adalah sehari semalam, sedangkan paling lama adalah 15 hari. Karena ada wanita yang mendatangi Nabi SAW, ya Rasulullah, ya keluar dariku darah ya, dalam waktu sekian dan sekian. Ya, kemudian Nabi SAW mengatakan, ya kamu tetap sholat. Kalau kamu melihat darah, bersihkan, kemudian sholat. Wasolli, kata Nabi SAW. Maka ada wanita keluar darah, tapi tetap juga harus sholat. Kalau darah itu ternyata statusnya adalah istihadah, maksimal 15 hari. Biasanya selama 6 atau 7 hari. Umumnya wanita keluar darah itu selama 6 atau 7 hari siklusnya. Baik. Kemudian masa nifas paling pendek adalah sejenak, beberapa saat. Jadi nifas itu paling pendek, paling minimal itu keluar setelah janin keluar, kemudian keluar darah sesaat, kemudian berhenti. Itu juga dihukumi nifas. Ya, itu bisa terjadi atau pernah terjadi. Baik. Sedangkan paling lama, ya haid paling nifas paling lama adalah 60 hari. Berarti kalau ada wanita setelah melahirkan keluar darah terus, keluar darah itu jangan dibayangkan mengalir ya. Dikatakan mengalir kata para ulama adalah kalau mohon maaf dimasukkan putun itu kapas pada kemaluan wanita, maka kharaja mutalawitsan, ditarik itu dalam keadaan basah. Itu namanya mengalir. Mengalir itu jangan dibayangkan mengalir. Kalau mengalir ya repot juga, kehabisan darah. Mengalir itu maksudnya adalah ya kalau dimasukkan kapas kharaja mutalawitsan, keluar dalam keadaan basah. Itu sudah disebut mengalir. Nah, sedangkan paling lama adalah 60 hari. Berarti lebih dari 60 hari statusnya apa? Istihadah. Biasanya 40 hari. Nifas itu biasanya 40 hari. Kemudian beliau mengatakan, masa suci paling sedikit di antara 2 haid adalah 15 hari. Masa suci minimal 15 hari. Kurang dari 15 hari keluar darah ya dari akhir dia mengeluarkan darah haid, ya maka dihukumi darah yang keluar itu belum darah haid tapi dihukumi darah istihadah. Ya, misalnya tanggal 10 sudah berhenti haid. Ya, kemudian dia sudah tuhur, sudah suci. Kemudian belum sampai tanggal 25, anggaplah tanggal 20 keluar darah lagi. Ya, maka ini tidak disebut darah haid karena belum mencapai batas minimal suci yaitu 15 hari itu minimal suci. Kurang dari itu darah keluar, maka darah itu disebut istihadah. Nah, masa paling sedikit di antara 2 haid adalah 15 hari. Dan tidak ada batasan jangka waktu paling lamanya, nggak ada. Ya, ada orang yang tidak mengeluarkan darah haid selama 2 bulan, selama 3 bulan. Biasa itu, nggak apa-apa. Setahun, ya ada juga.
Ya, karena sucinya wanita itu tidak ada batas maksimal. Karena darah wanita, darah haid ya khususnya disebutkan para ahli kesehatan itu bergantung dengan kondisi kejiwaannya wanita. Kalau dia bahagia normal, tapi kalau dia ya tertekan gitu kan, stres, banyak pikiran, itu biasanya darahnya tidak normal mengalirnya. Ya. Makanya ada wanita yang tidak haid sampai berbulan-bulan, nah itu nggak ada masalah. Ya, baik, barakallahu fikum. Inilah waktu-waktu atau masa-masa berkaitan dengan tiga darah tersebut, yaitu haid, nifas, dan istihadah. Baik. Kemudian usia minimal wanita mengalami haid. Beliau mengatakan wa aqallu zamanin tahidu fihi al-mar'atu 9 sinin wa aqallul hamli 6 ashhur wa aktsaruhu 4 sinin wa ghalibuhu 9 ashhur. Baik, umur perempuan mengalami haid paling minimal, paling sedikit adalah 9 tahun qamariyah hijriyah. Ya. Kalau wanita belum 9 tahun hijriyah sudah keluar darah, maka darah itu dihukumi darah istihadah. Ya. Dia 9 tahun dulu secara hijriyah atau qamariyah, maka baru dihukumi darah itu darah haid. Nah, kemudian beliau menambahkan faidah, jangka waktu hamil paling sedikit adalah 6 bulan. 6 bulan adalah batas minimal hamil. Artinya, orang mungkin melahirkan setelah umur janin 6 bulan mungkin. Ya, itu disimpulkan dari ayat ya. Gimana bunyinya itu? Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. 30 syahra 30 bulan. Menyusui itu dalam ayat lain haulaini kamilaini 2 tahun. 2 tahun itu berapa bulan? 24. 30 kurangi 24. Nah, berarti ada kemungkinan ya lahiran itu di umur masih 6 bulan. Maka ini beliau mengatakan jangka waktu hamil paling sedikit adalah 6 bulan. Sedangkan paling lama 4 tahun. Jadi pernah kejadian, lagi-lagi ini adalah istiqra. Istiqra itu artinya meneliti. Ya, meneliti, bertanya kepada ahli di zaman beliau. Jadi wanita tuh paling maksimal mengandung itu berapa lamanya? 4 tahun. Pernah terjadi di zaman itu. Ya, 4 tahun baru lahiran, entah itu beratnya sudah berapa itu. Wallahu a'lam. Bahkan Imam Syafi'i, ini riwayatnya saya belum bisa memastikan, ya. Dalam riwayat ada yang menyebutkan bahwa Imam Syafi'i itu di dalam perut ibunya umurnya 2 tahun. 2 tahun baru lahir. Tapi ini saya belum mengecek kesahihannya, nanti diteliti lagi. Baik. Namun biasanya adalah 9 bulan. Biasanya wanita itu hamil sampai umur kandungan 9 bulan. Baik. 2 menit lagi aja. Baik, kita selesaikan pembahasan toharah ya, supaya besok bisa langsung masuk pembahasan sholat. Lanjut ya sampai bunyi azan. Baik, larangan-larangan bagi wanita yang sedang haid dan nifas. Apa saja larangannya? Qala al-mu'allif rahimahullah, berkata penulis rahimahullah, wa yahrumu bil haidi wan nifasi thamaniyatu asya'a. As-salatu was-shaumu wa qira'atul qur'ani wa massul mushafi wa hamlu wa dukhulul masjid wa tawafu wal wat'u wal istimta'u bima baina surrati wa rukbah. Baik. Ketika wanita mengalami haid dan nifas, diharamkan baginya 8 perkara. Yang pertama yaitu sholat. Jelas haram hukumnya wanita yang sedang haid dan nifas melaksanakan sholat. Ya, bahkan kalau dia memaksa diri untuk sholat, dia melakukan dosa besar. Ya. Ada dulu, nanti kita lanjut.
Baik, kita lanjutkan. Baik ya. Ketika wanita mengalami haid dan nifas, diharamkan baginya 8 perkara, yaitu sholat, ya, kemudian puasa. Puasa pun begitu ya. Jadi kalau ada wanita yang terputus-putus darah haidnya, misalnya di sebelum subuh dia melihat darah, atau setelah subuh dia sudah sahur kemudian dia melihat darah, maka dia harus membatalkan puasanya dulu. Nanti dilihat selama 15 hari itu dikumpulkan darah ada 24 jam enggak. Kalau ada 24 jam berarti fix darah dari hari pertama itu adalah darah haid, tidak dia dia wajib mengqadha puasanya. Walaupun misalnya keluar darah haidnya menjelang maghrib, keluar darahnya, ternyata darah itu bukan darah haid setelah dikumpulkan selama masa 15 hari kurang dari 24 jam. Loh, berarti kan bukan haid aslinya, tapi kan dia nggak tahu, maka dia hukumi yang tampak. Terus diganti, karena dia sudah harus membatalkan. Baik. Kemudian membaca Al-Quran. Ya, membaca Al-Quran tidak boleh bagi wanita haid. Ya, kecuali pengecualiannya adalah kalau dia ingin ujian dalam madrasah, dia ingin ujian, atau dia seorang hafizah, dia ingin menjaga hafalannya, boleh dia membacanya, bukan memegang ya, membaca Al-Quran, tapi dengan catatan tidak diniati untuk mencari pahala, tapi tujuannya adalah untuk menjaga. Karena kalau tujuannya mencari pahala nggak boleh. Ya, dia tujuannya adalah untuk memurojaah, untuk menjaga hafalannya, bukan untuk mencari pahala. Karena nggak boleh kalau tujuannya untuk mencari pahala, karena dia sedang mengalami keadaan tidak bisa membaca Quran aslinya. Tapi dia diperbolehkan sebagian ulama untuk membacanya karena tujuan-tujuan tertentu, menjaga hafalan, ya. Atau mau ujian di pondok tahfidz misalnya kan, mau ujian ngepasi dia haid kan gitu. Baik. Memegang dan membawa mushaf. Ya, memegang dan membawa mushaf juga nggak boleh. Kecuali, ini juga ada pengecualian. Nah, memegangnya saja nggak boleh, apalagi membawanya, membawa mushaf. Mushaf ya, bukan mushaf digital, mushaf yang benar-benar mushaf. Ya. Kapan dia boleh membawa? Kalau dia membawa mushaf tersebut bersamaan dengan barang yang lain. Misalnya dia bawa tas, isinya juga ada mushafnya. Tapi dia bukan maksudnya membawa mushaf, tapi membawa barang. Dan di antara barang itu ada mushaf. Ini ulama membolehkan. Kemudian juga dilarang masuk masjid bagi wanita yang haid. Dilarang masuk masjid. Walaupun aminat talwis, dia sudah memastikan tidak akan mengotori masjid dengan darahnya. Dia menggunakan pelindung yang bagus sehingga tidak mungkin jatuh menetes misalnya, tetap tidak boleh. Kemudian tawaf juga tidak boleh. Ya, tawaf saat umrah maupun haji. Ataupun tawaf bagi mereka yang sekedar datang ke Makkah, karena disunahkan bagi siapa yang datang ke Makkah, baik tujuannya untuk dagang, untuk apa, dia disunahkan tawaf. Walaupun nggak umroh, tawaf doang. Ya, setelah itu sholat 2 rakaat. Kemudian juga dilarang berjima. Sebenarnya bukan hanya jima. Ya, istimta bagi suaminya, yakni bercumbu, itu boleh bagi kepada wanita yang haid dan nifas, dengan catatan bukan bercumbu pada yang berada di antara dengkul dan pusar. Ma bainar rukbah, di sini kan bahasa Arabnya wal istimta bima bainas surrati wa rukbah. Tetapi yang menerjemahkan ini sepertinya kurang teliti. Disimpulkannya jima. Padahal arti aslinya adalah bercumbu terhadap apa yang ada di antara pusar dan dengkul.
Berjumbu dengan apa? Artinya istimta. Hah? Oh, ada ya? Oh, Masya Allah. Saya kira yang 7. Nah, ya, ini berjumbu dengan suami di bagian tubuh yang terletak di antara pusar dan lutut. Ini nggak boleh. Ya, ini termasuk diharamkan. Kenapa? Karena dikhawatirkan akan terjadinya jima disebabkan itu. Apalagi indah haijani syahwah. Ketika syahwatnya sedang memuncak, ya dia mendekat-dekat kepada sesuatu yang diharamkan, bisa jadi dia terjatuh. Ya, maka dilarang syaddan lidzari'ah, untuk menutup kemungkinan buruk. Ya, karena kalau dia sampai menjima istrinya di saat dia sedang haid, ya, maka dia melakukan dosa besar, bahkan termasuk dalam hadis Nabi laknat, Nabi melaknat. Kemudian juga sebagian ulama memberi hukuman tambahan. Dia nggak cukup istighfar, dia harus bersedekah dengan sekian dinar, sekian dirham bagi yang mendatangi istrinya saat haid. Nah, intinya itu adalah bagian daripada dosa besar. Baik. Kita selesaikan ya. Sebentar lagi. Larangan bagi orang yang junub. Wa yahrumu 'alal junubi khamsatu asya', as-salatu wa qiraatul Qur'an wa masul mushafi wa hamlu wa tawafu wa lubthu fil masjid. Orang yang junub haram melakukan 5 perkara. Salat, ya, membaca Al-Qur'an juga tidak boleh. Nah, junub ya, orang yang junub. Junub itu kapan? Ya, bisa disebabkan karena junub itu adalah sesuatu yang mengharuskan mandi, itu namanya junub. Baik karena dia melakukan hubungan suami istri, ya, baik, mohon maaf ya agak detail, baik hanya sekedar dukhul, ya, sekedar dukhul, paham Pak ya, sekedar masuk dengan ukuran kepala zakar, itu sudah jima, walaupun tidak keluar air mani, ya, maka ini sudah disebut jima, dan dia sudah wajib mandi, walaupun tidak terjadi khuruj, walaupun tidak terjadi keluarnya air mani, itu sudah mewajibkan mandi. Paham ya? Kemudian juga termasuk junub adalah ketika keluarnya air mani walaupun tidak disebabkan oleh jima. Bisa dengan ihtilam, ya, bisa dengan yang lainnya. Keluar air mani maka mewajibkan mandi. Maka ini junub namanya. Nah, orang yang junub, ya, begitu juga kalau wanita selesai dari haid dan nifasnya, maka saat haid dan nifas disebut juga bagian dari junub, karena kalau sudah selesai dia wajib mandi, ya. Maka orang-orang seperti ini yang memiliki sifat-sifat semacam ini diharamkan sholat, diharamkan membaca Al-Quran, ya, menyentuh dan membawa mushaf juga diharamkan, kecuali dengan catatan yang sama tadi. Dia membawa mushaf, tapi sebenarnya dia bawa barang di dalamnya, diantaranya ada mushaf, itu boleh. Tawaf juga dilarang, dan juga berdiam diri di masjid. Perhatikan, di dalam bab haid dan nifas tadi, kalimatnya apa? Yang kelima, masuk masjid. Di sini yang kelima, berdiam diri di masjid. Beda. Ya, haid dan nifas masuk masjid saja tidak boleh. Tapi untuk junub, ya, dia boleh masuk masjid tapi tidak boleh berdiam diri. Dalam arti menetap. Sekedar lewat, sekedar ada hajat ngambil apa, boleh. Ya. Karena apa? Karena masjid punya kehormatannya. Oh iya, kemudian larangan bagi orang yang berhadas. Hadas ini apa? Masih ingat? Hah? Suci tapi dia kena najis. Hadas adalah keadaan di mana orang tidak bisa sholat. Ya, ada hadas kecil, ada hadas besar. Yang dimaksud ini adalah hadas kecil. Kalau hadas besar yang tadi itu, ya, orang yang berhadas, artinya hadas kecil, diharamkan melakukan 3 perkara: sholat, tawaf, menyentuh dan membawa mushaf. Ini dalam mazhab Syafi'i, dan jumhur ulama menyentuh mushaf dalam keadaan hadas, dalam keadaan tidak suci, itu juga haram. Ya, haram dalam pendapat jumhur ulama. Ada yang mengatakan boleh, ya,
Dan dulu saya sering mengambil pendapat ini karena repot, apalagi saya di pondok tahfidz dulu ya. Ya, kalau batal kemudian batal wudhu, repot juga gitu ya. Ini dalam kondisi tertentu lagi dingin, mau wudhu malas, ya udahlah, ambil pendapat yang lain gitu kan yang mengatakan boleh gitu. Baik. Jadi kalau dalam pendapat jumhur, menyentuh dan membawa mushaf juga dilarang bagi mereka yang sekedar hadas kecil, artinya dalam keadaan tidak berwudu. Baik, barakallahu fik. Inilah pembahasan tentang taharah, pertemuan atau 2 pekan lagi insya Allah berarti ya, karena pekan depan kita membahas hadis. Kita akan masuk bab sholat. Mungkin ada pertanyaan 1-2 sebelum sholat? Guru ngaji. Ya. Guru ngaji. Guru ngaji, kenapa? Yang cewek. Yang membaca Al-Quran, yang memegang mushaf. Baik. Kalau terpaksa, dia bisa menggunakan mazhab taklid kepada mazhab Imam Malik. Karena mazhab Imam Malik mengatakan boleh memegang mushaf dengan catatan pakai penghalang. Pakai penghalang itu pakai sarung tangan. Ini pendapat dalam mazhab Imam Malik. Dan saya tidak ingat Imam Nawawi sepertinya mengatakan bagi mereka yang disibukkan dengan Al-Quran, mengambil pendapat ini, mengambil rukhsah dengan pendapat ini diperbolehkan, silahkan. Maka dia boleh menggunakan pendapat itu, pendapat yang ringan. Kalaupun harus baca Quran tadi, niatnya adalah ngajarin. Bukan niatnya membaca Quran dengan ketentuan pahala yang khusus, karena membaca Quran kan dapat pahala khusus, yaitu apa? 1 huruf, 10 kebaikan. Dia nggak niatnya itu. Ya, tapi dia niat membaca Quran adalah untuk ngajarin. Dia dapat pahala ngajarin nggak dapat, tapi dia nggak dapat pahala membaca Quran 1 huruf 10 kebaikan. Gitu. Nah, kalau yang dimaksud membaca sebenarnya apakah membaca begini atau menghafal? Membaca itu ini mengucapkan. Bukan membaca. Bukan membaca. Mulutnya mengeluarkan bacaan Al-Quran, mengeluarkan bacaan Al-Quran, bukan membaca melihat. Kalau seandainya dia melihat gini, membaca dalam hati, dia tidak ucapkan, boleh. Nah, artinya membaca itu mengeluarkan suara. Bahasa istilahnya itu mengucap. Mungkin lebih tepat itu ya. Iya, kalau membaca itu membaca identiknya adalah membaca begini ya. sifatnya menghafal. Dia dalam hati, kemudian nggak dilafatkan, yang penting tidak dilafatkan. Ya dilafatkan. Nah, Ada yang pendapat orang yang ada situ di dalam baca Al-Quran, awalnya itu di tengah jalan, ya itu tetap apa katanya langsung aja. nah, ya. Memang ada 2 pendapat, tapi jumhur ulama mengatakan bagi yang batal dia nggak boleh megang mushaf, karena Allah Azza wa Jalla berfirman, ya la yamassuhu illal mutahharun, tidak menyentuhnya kecuali mereka yang telah bersuci. Nah, di sini ada 2 pandangan. Ada yang mengatakan illal mutahharun di sini artinya adalah para malaikat. Ada yang mengatakan enggak, semuanya, karena Al-Qur'an ini kita sepakat adalah kitab yang mulia, yang perlu adab, tapi semua sepakat adabnya, dan yang terbaik, pendapat yang mengatakan boleh sekalipun, tetap mengatakan yang terbaik adalah wudhu. Makanya saya kadang pindah pendapat, pindah kepada pendapat yang itu dalam kondisi terpaksa. Misalnya kita baru wudhu, ya kan, selesai wudhu, ya qadarullah, habis makan, mau tahfidz niatnya mau duduk gitu kan, habis subuh ya mau ngafalin, duduk belum lama ya qadarullah kentut misalnya, aduh itu lagi dingin pula gitu kan. Ada pendapat yang gampang aja gitu kan, walaupun semuanya sepakat seandainya wudhu lagi itu lebih baik, semuanya itu lebih baik. Tapi kalau mengikuti pendapat dalam mazhab Syafi'i dan jumhur ulama, nggak boleh, tetap wudhu dulu baru baca lagi. Megang ya. Kalau baca enggak. Kalau tadi ya larangan bagi yang hadas, ada nggak membaca Quran?
Tidak ada. Hanya memegang dan coba dilihat. Yang hadas yang terakhir tadi. Nah, sholat, tawaf, menyentuh mushaf. Membaca Quran. Kita hadas, kita melakukan pembatal wudhu, kemudian kita baca Quran, boleh. Mengucapkan Al-Quran itu boleh. Nah, gitu ya. Apa bedanya satu mas? Tadi kalau subul, orang yang subul itu orang kencing dulu. Subul salam apa? Salisul baul. Iya. Sama yang orang kentut mulu, ada nggak? Istilah sholat kentut. Oh enggak. Kalau ini salisul baul itu karena dia cairan, dia suka mengalir sendiri, jadi tidak bisa tertahan. Kalau kentut dia udhrun nadhir. Kalau kentut itu udhur yang sifatnya jarang. Ada orang kayak gitu, tapi jarang. Biasanya nggak dikasih hukum. Jadi ada orang mungkin nggak bisa nahan kentut. Tapi orang yang tidak bisa nahan kentut itu sangat jarang. Maka tidak dikasih hukum. Ada, tapi jarang. Tapi kalau kencing itu, dia ngalir terus. Benar-benar nggak bisa ditahan. Ya. Mau wudhu, artinya keluar lagi. Wudhu ya keluar lagi. Tapi kalau kentut, bisa jadi di dalam waktu-waktu tertentu, habis makan lah atau habis apa, dia nggak bisa nahan kentutnya, misalnya. Bukan bapak-bapak yang asal kentut di depan istri ya, beda ya. Nggak, kalau itu bisa cuma sengaja, biar tambah romantis gitu kan. Ya Pak ya. Ya. Oh. Maka nggak dikasih hukum. Yang dapat hukum hanya yang salisul baul. Ya, keluar. Kalau sholat, kan yang sering itu pas rakaat terakhir lah. Katakanlah maghrib 3 rakaat yang terakhir. Rasa mau kentut ini, kan orang itu kalau nahan kentut batal ya, tidak boleh antara orang yang nahan atau apa. Itu ada hukumnya gitu. Enggak, kalau nahan kentut nggak batal. Cuma makruh. Nahan itu makruh. Lebih baik batal aja, ya. Kemudian selesaikan hajatnya. Kalau butuh buang air, selesai, fresh, sholat dalam keadaan lebih khusyuk. Kenapa dia dihukumi makruh? Karena tadi mengganggu kekhusyuan, menahan kencing maupun menahan kentut. Nah, gitu. Ada lagi? Cukup? Baik, ya kita cukupkan. Mungkin habis ini ada majelis yang lain. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.